Anies tuh ada rencana atau keinginan bertemu dengan Pak Prabowo sebelum pilkada? Ya, jadi kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Ya, menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain yang terakhir disebut ada nama Pak Prabowo Subianto di situ pemirsa. Dan kita akan memperbincangkan mengenai pertemuan atau rencana pertemuan ini tentunya bersama dengan para narasumber. Saya malam hari ini yang sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Habib, apa kabar? Sehat? Ulang tahun Jakarta spesial nih. Kita membahasnya juga Pilgub Jakarta nih. Bersama anak Jakarta bersama juga. anak Jakarta. Dan juga ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke, alhamdulillah. Bang Habib, ini rencana pertemuan Anies dan Prabowo Subianto nampaknya kedua belah pihak semangat nih. Emang yang dituju apa sih Bang? Saya kurang tahu persis ya, tapi saya memang ada dengar-dengar ada banyak pihak yang minta waktu Pak Prabowo untuk bertemu. Oke. Ya, mungkin juga Pak Anies ini beliau minta waktu Pak Prabowo. Biasanya memang melalui yang pimpinan tertinggi di bawah Pak Prabowo itu Pak Dasko, biasanya begitu. Saya belum cek Pak Dasko, tapi mekanismenya, caranya biasanya orang-orang lewat Pak Dasko minta waktunya Pak Prabowo. Ya. Namun demikian ya, kalau saya melihat gaya Pak Prabowo selama ini, Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak pernah anti terhadap siapapun. Ya, sesama anak bangsa. Makanya kan beliau selalu mengatakan ingin mengimplementasi politik merangkul. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo bertemu Pak Anies atau bertemu Pak Ganjar, yang notabene adalah mantan-mantan seteru beliau di Pilpres kemarin, menurut saya itu bukan hal yang aneh. Ya. Apakah bertemu dalam waktu dekat ini? Apakah setelah misalnya Pilgub, kita nggak tahu ya. Tapi kalau toh bertemu misalnya, bukan hal yang aneh. Dan pertemuan-pertemuan politik itu kan bukan tidak mungkin juga bisa terjadi dadakan kan. Teleponan sama-sama pas, misalnya pas lowong waktu ketemu ya ketemu. Kan kalau Pak Prabowo sekarang kan sibuk, pertama maksimalkan tugas beliau sebagai Menhan. Kedua kan sekarang ini kan mulai periodenya transisi, ya kan. Tentu beliau sibuk mengatur yang namanya sinkronisasi agar kebijakan pemerintahan saat ini bisa smooth, ya, dilanjutkan di era kepemimpinan beliau setelah dilantik besok. Jadi, tapi intinya, ya, saya nggak akan kaget kalau Pak Prabowo akan bertemu Pak Anies dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam waktu tidak terlalu lama ya, berarti kita mungkin hitungan hari, Bang Habib, atau ya, gimana jadwalnya? Juga ya, saya nggak tahu ya, tapi makanya saya intinya kalau melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu orangnya nggak baper, ya, justru kebalikannya beliau ini selalu merangkul. Ya, jadi kalau memang Pak Anies minta waktu Pak Prabowo bertemu, ya, pas juga waktunya mungkin kosong, Pak Prabowo tidak penuh ya slot waktunya, mungkin saja, sangat mungkin Pak Prabowo berkenan menerima Pak Anies. Oke, kalau berdasarkan jalurnya, ini Bang Habib harus tanya dulu ke Bang Dasko, tapi Mas Agung melihatnya kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu sama Pak Prabowo, emang agendanya apa sih yang dibawa Pak Anies kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu? Ya, kalau disederhanakan ini apakah benar episode cinta lama bersemi kembali? Karena di periode sebelumnya Gerindra kan bersama Anies. Dan sementara ini memang relasi Anies kalau di Jakarta ya, kita nggak ngomong di nasional, dengan
Bang Riza Patria juga bagus ya, Gerindra DKI gitu. Dan dengan partai-partai yang lain di DKI juga nggak ada masalah. Terus ditopang dengan elektoral dia yang bagus, approval rating, elektabilitas gitu. Nah jadi di saat yang sama Anies juga butuh kendaraan karena yang baru dalam tanda petik mendukung kan PKB nih. Nah jadi ibarat kata ini pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Gerindra butuh sosok, Anies butuh kendaraan untuk DKI. Cocok ya. Jadi masuk match gitu. Masuk barang ini kan. Jadi tapi tergantung karena kan Gerindra sekarang partai presiden terpilih ya Bang ya. Jadi ya mau nggak mau Aniesnya harus lebih aktif, berinisiatif menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk mendapatkan sokongan dari dua istana saya bilang. Karena pilkadanya kan 27 November. Nah 2 istana ini ya istana pertama Istana Merdeka yang akan menjabat sampai 20 Oktober. Nah istana kedua Istana Hambalang nih yang akan beredar setelah 20 Oktober 2024 di mana berkelindan di sana ada pilkada DKI 27 November. Nah, kalau nggak ada dukungan sokongan 2 istana ini, nah bahaya ini karena ada kutukan petahana ya Bang ya di DKI ya. Nah, Foke pernah kalah, Ahok pernah kalah walaupun faktornya beda. Kalau Foke mungkin faktornya Jokowi efek. Kalau kemarin Ahok kalah 212 efek. Nah kalau ini bisa jadi ada efek baru namanya Jokowi Prabowo efek. Kalau Anies tidak dari sekarang menjalin komunikasi yang intensif dengan Pak Prabowo begitu. Waktunya soalnya tinggal sedikit ya Mas Agungnya 3 November. Tapi Bang Habib mencium aroma agenda dan tujuan tersebut tidak sih kalau Gerindra dari keinginan pertemuan Pak Anies dengan Pak Prabowo? Ya nggak ada masalah ya. Misalnya tokoh-tokoh ini misalnya ingin bertemu dalam konteks ada kontestasi pilgub besok. Ya memang kan mereka politisi, ya kan? Biasa. Apa yang salah ya? Coba kan kita jangan potong logikanya. Masing-masing pihak itu ingin berkontestasi, ingin berkompetisi, pengen nyagup ya. Itu kan secara garis besar dan jangka panjang pengen mengabdi kepada rakyat. Nah, pokoknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat. Sehingga bagus kalau lebih banyak silaturahim di antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi kita jangan ada semacam a priori, apalagi sinisme. Bertemu hanya urusan kepentingan. Ya itulah politik ya. Politik itu kan hanya cara, ya. Cara kita mencari titik-titik temu, ya. Lalu berkompetisi dengan baik. Lalu ketika memegang kekuasaan, siapapun yang menjadi pemenangnya adalah berjuang semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat. Oke, baik, menarik sekali. Tentu kita masih akan memperbincangkan mengenai rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan soal rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Sudah bergabung juga, bertambah di sini narasumber saya ada Mas Billy David. Apa kabar, Mas? Loyalis Anies sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Ya, Bang Billy, mungkin langsung saja nih pengen tanya. Ini sudah tahu belum sih soal keinginan ataupun rencana Pak Anies Baswedan ingin bertemu Pak Prabowo? Tentu ya, apalagi kemarin ketika sudah ramai dibahas dan tentu sebelum-sebelum itu juga dari bahasa-bahasa yang disampaikan kan sebenarnya sudah tersirat dengan tidak menutup pintu bagi siapapun, membuka komunikasi dengan partai manapun, dengan tokoh partai politik manapun, sebenarnya juga sudah mengindikasikan bahwa akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan tentu kalau kita ingat, sebenarnya kan Pak Anies dengan Pak Prabowo ini punya sejarah rekam jejak hubungan baik. Terutama kalau konteksnya kita bicara di Jakarta, 2017 yang lalu juga kita lihat bagaimana dukungan totalitas Pak Prabowo ke Pak Anies, meskipun itu kalau kita bisa istilahkan di masa-masa akhir ya, baru keluar nama Anies Baswedan waktu itu. Karena waktu itu historinya Gerindra masih menyodorkan Pak Sandiaga Uno, tapi akhirnya juga Pak Sandiaga Uno berbesar hati mau berdampingan dengan Pak Anies. Dan selama periode kepemimpinan Pak Anies di DKI juga saya rasa lebih dari puluhan kali mungkin bertemu beliau berdua. Dan hubungan baik itu terjalin juga. Mungkin rivalitasnya baru akhir-akhir ini ya Mbak ya, waktu Pilpres ini. Apalagi ya kalau kita ingat gimana momentum waktu debat waktu itu. Tapi ketika proses MK selesai, dan itu kalau kita ingat apa yang disampaikan Pak Anies, juga menyatakan bahwa satu, Pak Prabowo merupakan seorang patriot.
kemudian Pak Prabowo itu seorang negarawan. Jadi sebenarnya di luar kontestasi yang mengharuskan keduanya menjadi rival, sebagai seorang negarawan keduanya berhubungan sangat baik. Dan kami percaya juga di luar panggung-panggung politik mungkin ya, secara personal juga hubungan baik itu mungkin dibangun dengan banyak orang, terutama dengan Pak Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh di dalam Partai Gerindra. Oke, artinya loyalis Anies ini mendukung penuh langkah Pak Anies Baswedan untuk maju kembali dalam Pilgub Jakarta, begitu Bang Billy? Kita hanya menegaskan apa yang beliau sampaikan. Kita ingat ketika selepas sholat Jumat di Pondok Indah hari Jumat pekan lalu disampaikan bahwa beliau sudah menyatakan sikap untuk siap maju, dan kemudian konkretnya sudah diikuti dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dan tentu jika dua hal ini yang kita anggap sebagai pintu masuknya sudah terbuka, ya mau tidak mau kami pun juga pasti akan berjuang bersama-sama. Oke, artinya kalau sudah siap penuh, ini rencana pertemuan atau keinginan bertemu Pak Prabowo ini untuk mendapatkan dukungan, mencari support system, begitu Bang Billy? Ya tentu yang pertama semangatnya pasti silaturahmi, tetap menjaga hubungan harmonis baiknya, apalagi juga ketika nanti Pak Prabowo sudah memimpin, tentu kan juga perlu kolaborasi yang baik. Bukan hanya yang kemarin mungkin stigmanya Jakarta dianggap sebagai kontradiksinya pemerintah pusat, dan saya rasa di ke depan tidak perlu lagi ada stigma seperti itu. Dan harapannya pemerintah pusat apalagi di Jakarta dan provinsi lain bisa berkolaborasi bersama-sama bekerja. Oke, Bang Habib, semangatnya silaturahmi, kolaborasi, niatnya sudah mulai jelas nih disampaikan. Pengen ketemu Pak Prabowo untuk apa? Mas Agung tadi juga bilang, nih kalau Gerindra kayaknya mencari sosok, tapi kalau Pak Anies juga butuh mesin politik. Gimana Bang Habib? Ya, ini dia yang saya sampaikan sejak awal, ya kan benar dikonfirmasi oleh Mas Billy, ya, bahwa ini kan kita bicara soal bangsa, ya. Jadi kedua belah pihak saya pikir sudah nggak ada baper-baperan, sudah move on juga dari tahapan sejarah Pilpres kemarin. Kita ada di babak baru, ya, di mana memang di negara demokrasi ini kan semua orang harus mau menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain, ya, karena tujuan besar kita kan sama saja, sama merah putihnya, sama satu frekuensi, ingin mensejahterakan rakyat. Ya kalau kontestasi sudah selesai, ya kembali ke tujuan masing-masing kan. Kita pengen negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Kurang lebih begitu. Sehingga kadang-kadang kita ini seolah-olah capek juga ya. Kok ada pihak-pihak yang seolah memaknai tokoh A tidak mungkin bertemu tokoh B. Partai A tidak mungkin ketemu partai B. Padahal kita sama-sama menyaksikan, setidaknya dalam di era reformasi ini, bukan hanya Gerindra sebetulnya, partai politik yang menegaskan tidak ada lawan politik, ya, tidak ada kekuatan manapun yang kami antikan. Saya rasa semua, coba kami dengan PDI Perjuangan dahulu dikatakan tidak akan pernah ketemu. Ternyata di 2009 bertemu. Kami dengan misalnya PKS sebelum koalisi juga dikatakan jauh dalam konteks ideologi, ternyata bisa bertemu, ya. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dikatakan tidak bisa bertemu, ternyata bertemu dalam konteks politik. Ya. Begitu juga misalnya sekarang misalnya Pak Anies ingin membangun komunikasi bahkan ingin bertemu, ya. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang sulit terlaksana, ya. Di luar masing-masing punya jadwal kesibukan, ya. Tapi secara substansi menurut saya tidak akan sulit terrealisasi yang hal seperti itu. Gitu. Tapi artinya dari Pak Prabowo sudah memberi lampu hijau, ya boleh-boleh saja kalau mau ketemu. Pak Prabowo selalu memberi lampu hijau kepada siapapun tokoh bangsa yang ingin menjalin komunikasi dengan beliau. Oke, baik Mas Agung. Ya. Ini kalau kita lihat hubungan romantisme antara Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto dalam hal politik nih ya, mulai dari dulu pemilihan Gubernur Jakarta, kemudian dalam kontestasi Pilpres yang sempat memanas, dia sempat mesra, kemudian renggang, kemudian ini nampaknya ingin mesra lagi. Itu gimana kalau kita membaca ke depannya nih, langkahnya kan agendanya yang terdekat Pilgub Jakarta. Kita akan melihat siklus yang mana nih? Kalau di segmen 1 tadi saya pakai pepatah pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalau ini
setitik nilai rusak susu sebelanga gitu. Jadi ibarat kata hubungan bagus sebelum 2024, tapi gara-gara 2004 agak-agak. Nah, jadi ketika ada arahan untuk komunikasi itu bagus, apalagi kalau terjadi. Ini pesan positif bagi publik bahwa kedua tokoh bangsa ini bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa guyup seperti itu. Tapi ada juga nalar politik yang bekerja di balik itu. Kenapa? Karena siapapun yang akan menjadi gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, ini adalah calon presiden 2024. Oke. Karena apa? 2029, sorry. Oke. Karena di 2014 sudah ada Jokowi jadi presiden, kemudian Anies kemudian di 2024 megang tiket capres, artinya siapapun yang menjadi gubernur DKJ Jakarta itu minimal memegang tiket pencapresan 2029. Jakarta masih punya begitu penting ya perannya ya? Center of gravity, epicentrum ekonomi sosial politik mungkin sampai 1 dekade ke depan karena IKN-nya kan belum jadi gitu. Jadi maksud saya di sini apakah Pak Prabowo berkenan membesarkan anak macan namanya Anies Baswedan ketika nanti memberikan tiket ya 2024 sebagai gubernur DKJ seperti itu, karena itu nggak gampang ya. Tapi kalau memang ada komitmen bahwa di 2029 misalkan Mas Anies sami nawa atona dengan Pak Prabowo misalkan lain hal kan gitu. Jadi saya kira panggung ini yang akan diutak-atik ya supaya apa? Supaya titik temu itu tercapai. Artinya bukan sekedar Mas Anies butuh kendaraan, Pak Prabowo butuh figur, tapi what next? Karena ya Prabowo dan Partai Gerindranya kan memang hari ini sebagai presiden terpilih pemenang seperti itu, dan itu harus dari sekarang dikomunikasikan. Oke, Bang Habib sudah angkat tangan, sudah sabar. Gimana Bang Habib? Ya, politik kita begitu dinamis. Oke. Ya. Ini ibarat makan, kita belum makan siang, boro-boro mikirin menu makan malam. Pak Prabowo belum dilantik loh ini, ya kan? Kok sudah mikirin Tapi kan udah pasti dilantik Bang Habib. Artinya tinggal dilantik begitu, aja. Ya. Sudah kita persiapkan baik-baik pun 1-2 tahun bisa berubah kok namanya kontestasi namanya peta politik gitu loh. Jadi kurang relevan juga menurut saya siapapun aktor politik, siapapun partai politik saat ini membuat kalkulasi politik hingga 5 tahun ke depan hampir nggak pernah ada yang akurat gitu. Politik kita nggak pernah ada loh. Coba kita bikin perencanaan jangka 5 tahun ke depan itu hampir nggak ada yang sama Pak. Jadi jangka pendek dulu. Iya, bukan perencanaan jangka pendek. Ngapain kita buang energi mengantisipasi sesuatu yang masih sangat-sangat sumir, ya, masih sangat-sangat abstrak, ya. Sehingga justru kita di saat yang sama kita mengesampingkan satu kesempatan ya membangun komunikasi yang baik. Itu tadi kata teman-teman ya kan mempererat persatuan di antara sesama tokoh-tokoh ini. Ya, itu menurut saya juga penting ya. Kalau toh mau kontestasi lagi nggak bisa dicegah juga kok. Misalnya taruhlah Mas Anies tidak bisa nyagup ya kan ya. Tapi kalau dukungan masyarakat kuat dari segi usia, beliau juga masih bisa running 5 tahun 10 tahun yang akan datang ya kan. Dan banyak hal bisa dijadikan legitimasi. Oh, Mas Anies dizolimi karena nggak bisa maju, justru malah makin memperkuat kalau kayak begitu. Jadi kan susah kita kalau buang-buang energi membahas sesuatu yang masih sangat abstrak tersebut. Oke, baik. Apakah memang untuk agenda 5 tahun ke depan atau sebenarnya jangka menengah aja? Nanti dijawab dari Bang Billy ya, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa, kami akan ajak Anda dulu bergabung dengan rekan kami Atika Harahap di kawasan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran untuk melihat kira-kira bagaimana sih tanggapan masyarakat soal rencana pertemuan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Atika Harahap, silakan. Ya baik, karena Anda juga pemirsa, benar sekali memang menuju Pilkada 2024 yang akan dilakukan pada bulan November mendatang. Rencananya Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian juga ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan maju di pilihan Gubernur Jakarta 2024. Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat pemirsa, mari langsung kita tanyakan dengan salah satu narasumber saya pemirsa untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Halo Mas, kita izin ngobrol dengan pemirsa TV One Mas, dengan Mas siapa? Dimas. Mas Dimas, ini kan
ada rencana bahwa Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapannya Mas Dimas? Ya tanggapannya sih sangat baik ya untuk intinya sih untuk masyarakat di bawah mungkin ada pertemuan yang dibahas untuk ke bawah sih intinya selama ini juga Pak Anies juga bagus sih. Mas Dimas, kira-kira jika Pak Anies Rashid Baswedan ini mencalonkan ataupun maju pada Pilgub Jakarta 2024 ini seperti apa tanggapannya Mas? Sangat baik sih sejauh ini juga kepemimpinannya juga kita lihat ya banyak taman-taman dan di bawah juga merata sih untuk pembayaran PBB juga aman gitu, di guru-guru juga semua diperhatikan sih. Oke, baik. Mas Dimas berarti setuju ya dan merupakan niat baik bagi Mas Dimas. Oke Mas Dimas, terima kasih atas tanggapannya. Silakan kembali beraktivitas. Ya pemirsa, itu tadi salah satu narasumber saya. Namun saya akan bertanya ke salah satu masyarakat lagi pemirsa, tanggapannya mengenai bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Prabowo seperti apa. Halo, selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi. Pak Budi, boleh, ini kan ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya Pak Budi? Kalau saya sangat-sangat setuju para pemimpin, calon pemimpin bangsa mengadakan pertemuan. Itu sangat patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia karena sebelumnya kan mereka kan lawan politik gitu ya. Sekarang mereka bertemu. Jadi untuk kesatuan dan persatuan bangsa mereka mengedepankan untuk persatuan bangsa tersebut. Jadi mengedepankan persatuan, tujuannya itu ya sepertinya. Kalau kira-kira nih Pak Budi, Anies Rashid Baswedan akan maju pada Pilgub Jakarta 2024, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih siapa saja boleh mencalonkan, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik. Kalau Pak Anies memang akan mencalonkan dan dia punya misi-misi yang kedepannya bisa membesarkan Jakarta, itu saya sangat setuju. Oke, berarti setuju ya Pak dengan harapan untuk membesarkan kota Jakarta ke depannya. Baik, terima kasih Pak Budi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya pemirsa, Kenanan dan juga pemirsa, itulah tadi tanggapan dari dua masyarakat mengenai wacana akan bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wacana mengenai Anies Rashid Baswedan ini akan maju pada Pilgub 2024 dan tentunya harapan dari masyarakat Jakarta agar Anies Rashid Baswedan ini mampu untuk memajukan kota DKI Jakarta. Demikian saya kembalikan kepada Anda, Kenana. Baik, terima kasih Atika Haraha mengabarkan dari kawasan PRJ Kemayoran. Bang Billy, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik, apakah niat tulus ini yang dibawa oleh Pak Anies atau ada niat agenda lain lebih jauh dalam penjajakan atau nanti rencana pertemuan dengan Pak Prabowo? Baik, kan ini momennya PRJ ya tadi ya, testimonial. Kan kita ingat juga momen yang semalam ya. Bagaimana Pak Anies bahkan sudah seakan-akan serasa gubernur ya, bagaimana terlibat dalam proses seremonial. Terus kemudian apa yang kita dengar tadi barusan merupakan titipan harapan. Dan dalam 1-2 bulan ini marak sekali kita dengar aspirasi dari masyarakat akar rumput yang sudah mulai berani ya kembali lagi menyatakan dukungan atau harapan, menitipkan harapan kepada Pak Anies Baswedan supaya kembali lagi maju di Jakarta. Dan tentu itu pasti dengan sebuah alasan. Misalkan tadi di testimonial juga sempat disinggung bahwa ada beberapa prestasi ketika Pak Anies memimpin yang mungkin masyarakat Jakarta berharap itu ingin dilanjutkan ataupun manfaatnya semakin diperluas. Dan kami percaya dengan suara-suara yang sudah muncul akhir-akhir ini juga menitipkan harapan-harapan yang serupa atau bahkan aspirasi-aspirasi agar mungkin akan mendekati berbagai macam isu atau topik yang ingin disampaikan kepada Pak Anies untuk memimpin lagi di Jakarta. Tapi secara umum kita lihat bahwa apa yang sudah menjadi prestasi Pak Anies selama 5 tahun kemarin 2017 sampai 2022 itu kemudian lagi dilanjutkan dan kemudian lagi juga manfaatnya kita bisa tarik lebih luas. Dan tentu kan Pak Anies bukan hanya berbekal dengan overconfidence. Kita lihat juga secara teknokratik mungkin hasil survei menunjukkan bagaimana nama beliau tetap ada di 1-2 besar yang angkanya mungkin belum sampai menembus 50%, tapi sudah cukup baik dalam memotretkan ya bagaimana potensi beliau ada kembali di Jakarta. Dan yang kedua yang tadi, bagaimana masyarakat misalkan di Jatinegara, kemudian di
kemarin di Pasar Minggu dan di daerah-daerah lain yang sudah mulai berani lagi menyatakan dukungan. Dan tentu itu harus kita dengarkan secara serius, kalkulasinya kita perlu perhitungkan secara serius, dan tentu aspirasi dan harapan itu juga nanti yang akan menjadi dasar Pak Anies memutuskan akan kembali lagi ke Jakarta selain berbicara tentang konteks partai politik. Oke, Bang Habib, ada kalkulasi dari pihak Anies Baswedan, ada aspirasi dari masyarakat. Kalau dari Gerindra, gimana kalkulasinya? Ya silahkan kita menghormati ya, siapapun tokoh-tokoh punya keinginan maju pilgub, baik tokohnya maupun pendukungnya menyampaikan optimisme, itu hal yang amat biasa. Kalau kami memang sedang berproses Partai Gerindra, ya mekanismenya adalah kami menjaring aspirasi di konstituen kami, lalu oleh DPD diusulkan kepada DPP lalu membahas dan akhirnya diputus oleh Pak Prabowo setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Karena memang Partai Gerindra tidak memiliki kuota yang cukup untuk mencalonkan sendiri ya di Jakarta ini. Jadi kami sedang berproses ya, nanti begitu sudah ada nama, apakah cagup ataukah berikut dengan cawagup, tentu akan kami update kepada teman-teman. Hasil jaring konstituen dan juga komunikasi dengan partai politik termasuk memperhitungkan nama Ridwan Kamil atau Anies Baswedan nih, Bang Habib? Itu terus dinamis ya. Memang untuk Pak Ridwan Kamil terus terang cukup tinggi. Ya. Karena memang secara kita tahu ya di Jakarta ini ya masyarakatnya sangat kritis. Jadi kalau ada tokoh-tokoh baru ya yang dianggap bisa menyelesaikan dan persoalan saat ini dan terlepas dari konflik-konflik lama, dia bisa mendapatkan dukungan. Tidaknya akan kompetitif. Itu makanya kenapa Ridwan Kamil yang bukan orang Jakarta saat ini ya kan ya, dianggap oleh sebagian dari konstituen kami kalau maju ada peluang yang cukup besar. Oke, Mas Agung, mana nih yang lebih menarik dipilih kalau sama-sama kompetitif Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan untuk Gerindra? Kalau secara elektoral sementara ini memang hitung-hitungannya lebih unggul Mas Anies gitu. Tapi kan kita bicara ke depan itu masih panjang rutenya gitu. Dan saya ingin menegaskan Gerindra ini memegang dua kunci istana tadi. Ada Istana Merdeka, ada Istana Hambalang seperti itu. Nah ini nggak main-main ini ya. Bisa jadi ini menjadi faktor yang bisa menyebabkan kutukan petahana itu bisa terwujud ya. Kalau di 2007 Foke itu ada kutukan Jokowi efek, 2017 ada 212 efek. Nah ini Jokowi Prabowo efek ini nggak main-main ini. Ini harus diukur betul oleh Mas Anies tadi ya, bahwa bisa menjadi salah satu kunci kemenangan seandainya memang Gerindra mendorong salah satu nama yang sepadan misalkan Ridwan Kamil. Ataupun nama-nama lain ya, Kaisang misalkan, atau ya kita nggak tahu siapa lagi yang dimunculkan. Tapi yang jelas ini nggak main-main gitu, karena Mas Anies sudah kalah di Pilpres kan, jangan sampai kena prank lagi di Pilkada DKJ seperti itu. Jadi saya kira buat pendukung dan partai Mas Anies ya ini ini harus membuat mereka lebih mawas, lebih hati-hati walaupun sedang di atas ini ya, karena dua istana ini tidak akan diam, ya, akan mencari format yang pas untuk apakah mendukung, apakah melawan, atau skema lain seperti itu. Yang jelas, ya saya kira sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang buat Gerindra maupun buat Mas Anies gitu, karena karena kan bentar lagi eventnya, dan dalam konteks ini memang ya sedikit banyak ya petahana tetap diuntungkan sebenarnya, dan pekerjaan rumah terbesar itu ada di Gerindra, menyiapkan calon, memunculkan dan seterusnya seperti itu. Oke, nampaknya kita masih harus bersabar sedikit dulu menunggu pertemuan antara Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Bang Billy, Mas Agung malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.